Oke, topik kita pada hari Elia Myron Your Calling. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Lagi dan lagi, kemanapun saya pergi, saya akan selalu bawa ayat ini dan saya akan menurunkan tema, mengapa harus Yesus. Jadi, pada hari ini di Gereja Harmoni, kita akan belajar mengapa kamu harus beriman kepada Kristus. Banyak di antara kita mungkin percaya kepada Kristus karena memang Anda terlahir dari keluarga Kristen. Atau karena ikut-ikutan dan lain sebagainya. Ada yang belum dibaptis? Apakah ada yang belum dibaptis? Boleh tunjuk tangan? Semua sudah dibaptis? Yang tidak tunjuk tangan? Ada yang belum dibaptis tapi tidak mau tunjuk tangan? Belum ada. Oke, jadi saya berharap semua di sini sudah dibaptis dan akan dibaptis. Mungkin Anda setelah mendengarkan ini, Anda harus memutuskan kenapa saya harus dibaptis. Oke. Kisah Rasul 4 ayat 12 berbunyi, ini surat dari Rasul Lukas, penulis Kisah Rasul. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini adalah Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini merujuk kepada nama apa? Kepada apa yang disaksikan oleh malaikat dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang membuat saya harus percaya kepada Kristus dan apa yang membuat saya harus mengerti mengapa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus? Apa yang harus membuat saya bisa mengerti mengapa di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Kristus keselamatan itu tidak ada? Kamu harus mengerti sejak semula kamu dicipta sebagai apa? Allah itu tidak berubah. Allah itu sempurna. Kalau dia berubah, dia bukanlah Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, ayat 26, Tuhan itu menciptakan kita semua, nenek moyang kita melalui Adam, itu segambar dengan rupanya dia. Kita manusia itu dicipta menurut gambar Allah. Siapa itu gambar Allah? Kolose 1 ayat 15, gambar Allah sendiri adalah Kristus. Jadi seluruh dunia ini, seluruh manusia yang pernah dilahirkan di semesta ini dicipta menurut Kristus sendiri. Jadi kalau ada manusia tidak mau bergabung kepada tahtanya Kristus, dia tidak mengetahui dia siapa. Karena seluruh manusia itu diciptakan melalui Kristus. Tetapi apa tujuanmu dicipta? Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Jadi kita manusia yang diciptakan oleh Allah kita, yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita diciptakan di bumi ini tujuannya adalah untuk memenuhi seluruh bumi. Dan dikatakan engkau harus berkuasa atas bumi. Engkau berkuasa atas burung-burung di udara dan juga ikan-ikan yang ada di laut. Artinya Bapak Ibu, sejak semula kita diciptakan di dunia ini adalah untuk menjadi penguasa atas bumi ini. Tapi akhirnya kepenguasaan itu tercemar oleh karena ketidaktaatan nenek moyang kita. Dengan berdosanya Adam, dengan jatuhnya dia ke dalam dosa, maka seluruh keturunan itu menjadi cemar, menjadi rusak. Tuhan berkata, jangan kamu makan buah yang ada di pohon pengetahuan itu.
Anda jangan berpikir bahwa karena buah itu sakti, maka ketika dia dimakan, kita jadi berdosa. Yang membuat kita menjadi berdosa adalah karena kita memilih untuk tidak taat kepada kuasa Allah. Maka kita berdosa. Makanya Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma berkata, oleh karena ketidaktaatan satu orang, seluruh manusia menjadi berdosa. Tapi oleh karena kebenaran Kristus, kamu dibenarkan. Maka kita akan belajar kebenaran Kristus. Ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang tadinya dia diciptakan di bumi ini untuk tujuan yang kekal, dan mereka menjadi berdosa, maka mereka mewarisi upah dosa yang adalah kematian. Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa, Tritunggal Maha Kudus, itu tidak pernah menciptakan kamu dan saya untuk mati. Dia tidak pernah menciptakan saya dan kamu untuk tersiksa di dalam maut. Dia menciptakan saya dan kamu di dunia ini itu dengan kesucian dan kekudusan yang kita warisi dari Allah, karena kita dicipta dan dihembuskan oleh Roh-Nya yang kudus. Tetapi dosa, kuasa dosa itu membuat kamu terpisah dari Allah. Maka ketika manusia itu berdosa, dia terusir dari hadirat Allah dan disuruh pergi dari Taman Firdaus itu. Ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, maka sakit, penyakit, penderitaan, kesusahan, duka cita, ratap tangis dialami oleh manusia. Anda berpikir sampai sekarang Anda bekerja cari duit untuk makan, itu karena apa? Karena dosa. Anda sakit, itu Anda berpikir karena apa? Karena dosa. Sekaya apapun orang, dia pasti mengeluh. Itulah upah dosa. Dan siapakah yang luput dari dosa di semesta ini? Siapakah yang lepas dari dosa di semesta ini? Siapakah yang tidak pernah menderita di dunia ini? Semua orang telah mengalami kenyataan yang pahit bahwa kita semua menderita oleh karena dosa. Maka karena kepahitan dari dosa itu, kita semua harus mati di bawah kuasanya. Karena kita memilih untuk tidak taat kepada Allah. Maka kabar baiknya, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, yang Tuhan janjikan itu adalah Mesias. Tuhan tidak berkata kepada Adam dan Hawa, aku akan memberikanmu sebuah agama yang harus kamu yakini agar kamu selamat. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak menjanjikan aku akan memberikanmu satu sistem untuk kamu anut. Tapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, yang Tuhan janjikan adalah keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan tumit anak itu. Dan semua para nabi sejak zaman Musa selalu bernubuat. Musa mengatakan bahwa akan seperti aku. Mika mengatakan dia akan lahir di kandang domba Ve'atah Migdal Eder. Yesaya mengatakan dia akan mati di antara dua penjahat. Dia mati bukan karena kesalahannya, tapi dia mati oleh karena pelanggaran kita. Daud mengatakan ia akan mengucapkan Eli Eli lama sabahtani ketika tangan dan kakinya terpaku. Seluruh para nabi selama 2000 tahun menanti-nanti pribadi itu. Maka pada tahun 4 sebelum Masehi, lahirlah pribadi di sebuah kandang domba yang begitu hina di suatu kota kecil, kota nenek moyangnya di Bethlehem. Dan pribadi itu bernama Yesus Kristus. Mengapa Anda harus percaya kepada pribadi yang satu ini? Karena kelahirannya di tempat itu bukan kelahiran biasa, tapi kelahirannya di tempat itu yang akan Anda rayakan beberapa minggu ke depan adalah kelahiran yang mendatangkan sukacita bagi dunia ini. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang membuat saya ketika percaya kepada anak manusia itu saya memperoleh kekekalan?
Apa yang membuat saya ketika saya percaya kepada hadiah dari Allah itu, saya memperoleh hidup? Bukankah Kristusmu itu sama dengan dewa-dewa orang Athena? Bukankah Kristus itu sama dengan dewa-dewa orang Roma? Bukankah juga itu sama dengan dewa-dewa dan juga berhala-berhala di tempat lain yang mengatakan bahwa ada entitas yang ilahi yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia seperti mitologi Yunani? Apa yang membuat saya harus percaya kepada Dia? Apa yang saya harus pegang agar saya beriman kepada Dia? Apakah ketika Kristusmu yang kamu sebut Yesus itu, ketika datang ke dunia ini lalu semena-mena kamu katakan sebagai Mesias? Tidakkah kamu percaya bahwa ternyata para nabi telah menyatakan siapa Dia? Makanya dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Makanya Kristus datang ke dunia ini adalah membawa kerajaan Bapanya ke dunia ini. Yang tadinya dunia ini adalah milik si jahat karena tercemar oleh karena dosa, maka Ia membawa kerajaan Bapanya sebagai terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Makanya Kristus berkata, akulah terang dunia. Jadi ketika Anda tahu bahwa dunia ini sudah begitu berdosa dan Anda harus mati karena dosa itu, maka Anda harus datang kepada Dia yang menuntun kamu kepada terang. Dan bagaimana saya tahu bahwa Kristusmu itu adalah terang? Bagaimana saya tahu bahwa Yesusmu itu adalah terang? Kamu tahu bahwa Dia adalah terang karena Dia telah mengalahkan kegelapan itu. Bagaimana cara Tuhanmu mengalahkan kegelapan itu? Dia dengan masuk ke dalam gelap melalui kematiannya. Namun Ia hidup kembali. Kehidupan kembali dan juga kebangkitan Kristus inilah yang membuat kamu mengapa tidak ada alasan bagimu untuk menolak Dia. Siapakah yang sama seperti Kristus? Adakah yang sama seperti Dia yang telah mati namun hidup kembali? Seluruh agama dan kepercayaan di dunia ini, mereka mengatakan, saya akan membawa kamu kepada sorga, saya akan menawarkan kamu tempat yang nyaman, saya akan membawakan kamu kepada taman yang begitu indah. Seluruh dunia ini, semua manusia di semesta ini, setiap orang yang dilahirkan dari perempuan itu mengaku bahwa mereka begitu bersalah, dan hati nurani mereka turut bersaksi dan menuntut mereka bahwa semua dari mereka itu bersalah dan mereka berdosa dan mereka harus dihukum karena dosa itu. Tapi adakah yang seperti Kristus? Kalau kita sudah tahu bahwa kita harus mati oleh karena dosa, kita sudah tahu bahwa kita semua menderita oleh karena dosa, maka apa lagi yang ingin kamu tahu? Kalau kamu sudah tahu kamu harus mati karena dosa, apakah kamu tetap ingin bodoh di dalam kematian itu? Jadi kalau ada yang menawarkan kamu hidup, tetapi dia sendiri tidak hidup, maka itu hanya tong kosong, nyaring bunyinya. Makanya ayat Alkitab berkata, kalau Dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Inilah alasan mengapa Anda percaya kepada Kristus. Dan inilah alasan mengapa kamu harus dibaptiskan di dalam Kristus. Kenapa? Karena tidak ada yang telah hidup kembali selain daripada Kristus. Kehidupan kembali Kristus sebagai yang sulung dari segala manusia, itu membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan dan menginjak maut itu dan menang di dalam kebangkitannya. Maka tergenapilah janji Allah kepada Adam. Iblis itu berusaha menginjak tumit Kristus dengan menyalibkannya. Tetapi Kristus sendiri menginjak maut itu
dengan kebangkitannya. Maka iblis itu dipermalukan dengan hebat. Iblis itu berpikir, aku dapat menahan Kristus mau lebih lama. Tetapi Kristus sendiri turun kepada kerajaan itu, merusak kerajaan itu, dan menang membawa kunci kerajaan itu. Kalau dia sendiri telah menang atas kunci kerajaan itu, dan dia sendiri telah berkuasa atas kerajaan itu, maka maut yang telah berkuasa atas dunia ini, yang seharusnya kamu ditawan olehnya, maka tidak ada alasan bagimu untuk ragu bahwa engkau tidak bisa diluputkan dari kuasa kematian itu. Kalau dia saja mampu membebaskan dirinya dari kerajaan maut itu, maka apa alasan bagimu untuk ragu bahwa engkau tidak dapat mengalami hal yang sama ketika engkau beriman kepada dia? Adalah kebodohan dunia kalau kamu berkata, aku bisa mencapai surga, aku bisa mencapai hidup, sedangkan kamu sendiri beriman kepada yang mati dan tidak hidup. Inilah teologi kekristenan. Inilah eksklusivitas Kristus itu. Inilah cara Tuhan menunjukkan kepada dunia. Dan inilah cara Tuhan itu memporak-porandakan hikmat dan filsafat dunia ini, bahwa tidak ada yang seperti anak tunggalku itu. Siapakah dan di manakah kamu temui yang seperti dia? Adakah kamu temui di tempat lain yang seperti Kristus? Makanya kalau ada orang Kristen liberal berkata, gak apa-apalah, kita semua selamat. Gak perlu jadi Kristen, yang penting baik. Selamat kita. Lalu dia berbicara atas nama kasih. Saya mengatakan, kau saudaraku, meskipun tidak percaya kepada Kristus, engkau tetap selamat. Itu atas kasih dari setan, bukan dari Allah. Kristus sendiri dalam Yohanes 8 ayat 24 berkata, jikalau engkau tidak percaya bahwa I am He, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau kamu mau dibebaskan dari kuasa dosa, maka percayalah kepada dia yang telah mati oleh karena dosa, sekalipun ia tidak berdosa. Kalau kamu mau dihidupkan dari kuasa kematian, maka percayalah kepada dia yang telah luput dari kuasa kematian itu. Jikalau kamu percaya dan jikalau kamu hendak di dalam hatimu ingin bersatu dengan sorga, maka datanglah kepada dia yang telah turun dari sorga. Karena tak satu pun yang tahu jalan ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Jikalau engkau tidak mau serupa dengan dunia ini, maka ikutilah dan taatilah di dalam kerendahan hatimu apa yang dinyatakan pribadi dia yang tidak dari dunia ini. Karena dia berkata, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Aku dari atas, kamu dari bawah. Lantas jikalau demikian saya telah mengetahui mengapa saya harus percaya kepada Kristusmu itu. Saya sudah tahu mengapa saya harus percaya kepada Tuhanmu itu. Yesus Kristus, Raja Alam dan Semesta. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, Matius 28 ayat 18-19. Baptiskan dirimu. Hendaklah kamu merendahkan hatimu dengan memberi dirimu dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Saya tidak mau jadi Kristen, kenapa ribet? Saya tidak mau jadi Kristen, kenapa repot? Menjadi Kristen atau tidak, to follow Jesus atau tidaknya, itu bukan tentang kamu pinter atau bodoh, atau tentang kamu kaya atau miskin, atau tentang kamu kuat atau lemah. Satu hal yang paling kamu perlukan, satu-satunya yang kamu perlukan untuk bisa percaya kepada Kristus yang baru saja kita pelajari itu adalah kerendahan hati. Kalau kamu masih merasa
Aku perbuatan baikku, kalau ku tabung-tabung masih bisa membawa aku ke sorga. Aku bisa dengan caraku sendiri, aku bisa sampai kepada hadirat Allah. Kalau kamu masih berusaha mencari Allah di dalam kekotoranmu, Adam saja dilempar dari sorga hanya karena satu dosa. Bagaimana kamu mungkin yang berlumuran dosa berharap bersatu dengan Dia? Mungkinkah? Keinginan hatimu yang kotor, pikiranmu yang jahat, apakah itu bisa kamu imbangi dengan kesalehanmu? Yesaya saja yang sudah kelas nabi besar berkata, perbuatan baikku seperti kain pembalut wanita di hadapanmu. Yesaya berkata begitu, artinya perbuatan baikmu tidak berarti apapun di hadapan Tuhan. Tapi kalau kamu bersatu di dalam Kristus, maka perbuatan baikmu sekecil apapun, itu akan diperhitungkan dan kamu tidak kehilangan upahmu. Tapi kalau kamu di luar Kristus, sebanyak apapun perbuatan baikmu itu tetap akan kamu bawa ke dalam neraka. Bukan aku yang menghakimi engkau dan bukan aku yang menghakimi siapapun, tapi firman Allah lah yang menghakimi kita. Karena memang demikian yang disampaikan oleh Kristus yang kita imani itu, maka oleh karena kasih dan di dalam kerendahan hati kita, marilah kita semua terpanggil bersama-sama dan bersatu di dalam penginjilan. Injililah semua orang. Bawalah semua orang untuk bersatu di dalam hidup itu. Kalau kamu benar-benar mengasihi saudaramu, kalau engkau benar-benar mengasihi siapapun, maka jangan izinkan jiwanya itu untuk binasa. Jangan izinkan rohnya itu untuk mati dalam kekekalan. Tapi izinkanlah ia untuk mendengarkan kuasa dari pemilik hidup. Karena apa yang kamu harapkan dari kematian? Apa yang kamu harapkan dari kebinasaan? Dan iman kekristenan itu bukan iman yang menawarkan kesenangan. Satu-satunya pengajaran di dunia ini yang menentang human desires itu hanya kekristenan. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku biar kau semakin kaya. Bukan. Ikutlah aku biar kamu semakin kuat. Bukan. Ikutlah aku supaya engkau semakin glowing. Bukan. Ikutlah aku supaya kamu semakin tampan. Bukan. Ikutlah aku, pikul salibmu, menderitalah dan matilah bersamaku. Karena apa? Tidak ada yang bisa kamu bawa dari dunia ini kepada langit bumi baru. Jadi kalian jangan takut mati. Ada yang takut mati? Kalau orang Kristen takut mati, dia belum mengerti siapa Kristus. Karena kematian adalah keuntungan. Aduh, jangan dululah. Aku masih mau ke Jepang. Aku masih mau ke sini. Kalau Tuhan tak izinkan kamu mati, kamu tak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, mau kamu ke Yerusalem pun, kamu mati di sana. Kamu lari kemanapun, kamu tetap mati. Tapi kalau boleh Tuhan, jangan dululah. Gak boleh begitu. Karena apa? 1 Korintus 15 bahwa kematian kita ini adalah sukacita bagi kita. Kenapa? Kamu meninggalkan tubuhmu yang fana dan kamu menanti di Firdaus untuk tubuh yang baru. Kamu tidak dapat membawa tubuhmu yang ada sakit penyakit ini, kamu tidak dapat membawa tubuhmu yang dapat membusuk ini ke dalam kerajaan kekal. Kamu tidak bisa membawa itu. Maka jangan seorang pun orang Kristen takut mati, tapi jangan matikan dirimu sendiri. Kata si Elia, kematian itu keuntungan. Sepertinya bunuh diri tidak buruk. Jangan begitu. Aku gak usah makan lah. Jadi aku mati. Yudas yang bunuh diri, apa yang dia peroleh? Tidak ada. Maka hidupmu harus Kristus dulu. Baru matimu adalah keuntungan. Kalau hidupmu bukan Kristus, jangan berharap matimu keuntungan. Bagi pasangan muda yang mau menikah atau akan menikah atau sedang pacaran-pacaran, ingatlah satu hal, bahwa
Kristus adalah batu karang yang teguh yang menjadi dasar hubunganmu. Jangan engkau bangun persahabatan dengan dunia dengan mempersatukan dirimu pada yang percaya kepada ilah-ilah lain. Tapi persatukanlah dirimu dengan batu karang yang teguh. Karena hubungan yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh akan tumbuh dengan teguh. Demi apa? Kesaksianmu bagi pemberitaan Kristus. Kita semua dipanggil di zaman kasih karunia ini adalah untuk menjadi surat-surat terbuka, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang oleh Roh Kudus memampukan kita dan bersaksi mengenai siapa Kristus, agar semua orang diselamatkan, karena kehendak Allah adalah semua orang diselamatkan. Sadarilah dan akuilah bahwa saya sendiri dan kamu semua adalah orang berdosa. Bahkan mungkin saya adalah orang paling berdosa. Tapi justru di dalam keberdosaan kita inilah Tuhan menunjukkan betapa sabarnya Ia terhadap kita. Dan kalau Ia sendiri dan kamu sendiri telah tahu bahwa betapa sabarnya Ia menanti-nanti kita sebagaimana Ia begitu sabar menanti-nanti bangsa Israel, maka kamu harus memutuskan untuk bertobat dan kembali kepada jalan Kristus. Jikalau kamu tidak berbuah, maka kamu pun akan dibuang. Apakah saya cukup harus beriman saja? Ya sudah, saya percaya Yesus, saya ke gereja, saya kasih persepuluhan, udah. Tidak. Kamu harus berbuah. Karena jikalau kamu tidak berbuah, maka kamu bukan ranting yang tercangkok kepada Kristus. Kristus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya dan Bapakulah pengusahanya. Jikalau kamu sebagai ranting tidak berbuah, maka kamu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Maka kita semua harus berbuah. Buah kita apa? Hidup yang benar. Pemberitaan Injil. Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Dan Anda harus mengambil bagian dalam hal itu. Jangan kamu egois, menikmati keselamatan itu sendiri-sendiri. Kalau ada orang di sekitar kamu yang belum mendengarkan kebenaran, dan kamu tidak mau memberitahu kebenaran itu, maka Tuhan akan menuntut jiwanya kepada kamu. Ini bukan karangan saya. Tugas kamu adalah menginjili. Para rasul dipanggil itu untuk menginjili. Kamu juga dipanggil begitu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kamu akan bisa melakukan yang lebih besar. Kita dipanggil untuk itu. Jadi kuasa Kristus yang telah mempersatukan kita dengan Sang Bapa di dalam kasih karunia-Nya melalui penebusannya dengan menumpahkan darahnya di atas kayu salib, itu menjadi kebanggaanmu yang tiada berkesudahan. Artinya salib Kristus itu adalah kebanggaanmu. Jangan bertepuk dada karena engkau kaya. Jangan bertepuk dada karena engkau pintar. Jangan engkau bertepuk dada karena engkau kuat. Tapi hendaklah engkau bersuka cita dan bermegah oleh karena engkau mengenali Dia di dalam belas kasih-Nya, di dalam Bapa, keadilannya di dalam Kristus, dan kebenarannya di dalam Roh Kudus. Agar apa? Agar senantiasa kemanapun engkau pergi, ketika engkau melihat rupa-rupa dunia ini, engkau selalu mengingat bahwa ada satu nyawa yang kudus dan yang tidak berdosa yang telah diberikan bagiku untuk menyelamatkanku. Maka hendaklah kita semua menjadi saksi Kristus dari sekarang hingga Maranatha. Dengan apa? Buah hidup kita, perkataan kita, tindakan kita, kebenaran yang ada pada kita. Sebab tiada ada hidup dari yang mati, tidak ada surga dari yang tidak pernah dari surga. Hanya ada hidup dari yang hidup. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya, karena mereka yang empunya kerajaan Allah.